Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama Konghucu di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Konghucu atau disebut juga Konfusianisme itu sendiri dibawa oleh Nabi Kongzi atau disebut dengan Kongfuse. Agama Konghucu sangat-sangat dipengaruhi oleh filsafat dari Kongfuse ini sendiri, di mana Kongfuse lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Dan orang-orang yang memeluk agama Konghucu adalah orang-orang Tionghoa yang percaya pada setiap filsafat-filsafat dari Nabi Kongzi atau Kongfuse ini sendiri. Mereka menerapkannya sebagai nilai-nilai kehidupan, norma, dan lain sebagainya. Nah, untuk sejarah agama Konghucu di Indonesia, pada mulanya orang-orang Tionghoa telah datang di Indonesia, namun sebagai pedagang. Mereka datang pada abad keempat Masehi ke Nusantara. Namun pada saat itu, agama Konghucu belum disebarluaskan, sehingga agama Buddha lebih duluan masuk, yaitu pada abad keempat Masehi. Sebenarnya, orang-orang Tionghoa telah lebih dulu datang ke Indonesia dibanding oleh orang-orang Eropa. Hal ini diperlihatkan oleh beberapa catatan perjalanan musafir, seperti musafir Fasien atau Itsing. Dan dari catatan perjalanan mereka inilah yang pada akhirnya juga menjadi landasan dari cerita bagaimana keadaan Indonesia, tepatnya keadaan Jawa atau Sumatera pada masa lampau. Nah, kemudian pada abad ke-7 Masehi, barulah terjadi kontak perdagangan, terutama perdagangan rempah, yang pada saat itu Kerajaan Sriwijaya sedang memegang dari segi pemerintahan itu sendiri, sehingga orang-orang Tionghoa mencari rempah di Indonesia dan sudah terjadi kontak. Kemudian pada abad ke-13, tepatnya pada 1292 Masehi, ada sekitar 20.000 imigran, 20.000 pasukan dari Kubilai Khan yang datang ke Singosari untuk menghukum ataupun menyerang Kertanegara. Namun pada saat itu mereka kalah, yang menyebabkan para pasukan yang tersisa ini menetap di Pulau Jawa. Jadi bisa kita lihat ada beberapa imigran yang juga berasal dari sistem kerajaan atau perpolitikan itu sendiri. Kemudian para saudagar yang berasal dari Belanda pada masa itu juga telah menemukan adanya orang-orang Tionghoa yang menetap di Indonesia atau Huaqiao. Huaqiao adalah imigran yang berasal dari Tionghoa yang menetap di Pulau Jawa atau di Indonesia itu sendiri secara permanen. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa agama Konghucu di Indonesia ini terus berlanjut, di mana ada ditemukannya beberapa hal seperti lahirnya di Pontianak ada kelenteng, kemudian di Manado ada kelenteng juga, kemudian ada rumah abu dan lain sebagainya. Nah, barulah pada abad atau pada era 1900-an terbentuknya sebuah organisasi Konghucu pertama di Indonesia, namanya adalah THHK, yaitu Tionghoa Hueqiao. Tionghoa Hueqiao ini disinyalir adalah asal mula agama Konghucu berkembang di Indonesia itu sendiri, di mana setelah terbentuknya Tionghoa Hueqiao ini, terbentuklah kesadaran orang-orang Tionghoa pada saat itu. Mereka pada saat itu mulai menyadarkan kembali dengan nilai-nilai filsafat-filsafat dari Konfusianisme itu dan menghidupkan kembali nilai-nilai etika yang ada di dalam agama Konghucu itu sendiri. Kemudian orang-orang Huaqiao yang tinggal di Indonesia atau menjadi imigran di Indonesia itu sendiri berbaur dengan masyarakat menjadi petani, nelayan, dan lain sebagainya, dan juga pedagang tentunya. Dan barulah pada abad ke-20 mereka mendapatkan sebuah perubahan atau kemajuan dan kemodernan, sehingga mereka identik dengan kemajuan perdagangan dan sistem ekonomi yang telah tinggal di Indonesia ini sendiri. Dan dari THHK atau Tionghoa Hueqiao ini terbentuklah dua tokoh yang cukup berpengaruh. Dua tokoh ini adalah tokoh yang cukup berpengaruh dalam penyebaran agama Konghucu di Indonesia. Salah satunya mungkin bisa disebut sebagai pelopor. Yang pertama adalah Dr. Lim Bong Keng. Dr. Lim Bong Keng ini berasal dari Singapura. Ia adalah seorang dokter. Ia disinyalir adalah seorang pendiri dari THHK ini atau Tionghoa Hueqiao. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu Kang Youwei. Kang Youwei ini
adalah seorang terpelajar yang berasal dari Tiongkok. Dia adalah seorang kaligrafer, reformer politik, dan juga hidup dan juga menjadi seorang reformer atau pembawa perubahan pada akhir dinasti Qing. Dia juga disinyalir ada pandangan-pandangan yang menyebutkan bahwa dia juga adalah pendiri dari Tionghoa Kiao ini, yang nantinya menjadi salah satu pelopor juga untuk membangun sekolah-sekolah agama Konghucu di Pulau Jawa itu sendiri. Kemudian untuk diketahui, seperti yang telah saya jelaskan di atas, bahwa agama Konghucu ini dibawa oleh pedagang dan juga imigran-imigran. Kemudian pada abad ke-18 juga ditemukan adanya laporan perjalanan dari Jan Hoiman, di mana ditemukan sekitar 1.200 sampai 1.300 imigran Tionghoa diberangkatkan dengan kapal Jung, di mana kapal inilah yang berangkatkan imigran-imigran ke Batavia setiap tahunnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa para imigran-imigran ini secara bertahap dan terus saja hadir ke Batavia dan menetap di sana, sehingga akhirnya membawa agama Konghucu itu sendiri. Karena telah ramai orang-orang Konghucu, sehingga mereka membentuk persatuan dan membangkitkan kembali identitas Tionghoa mereka. Itu salah satunya itu agama mereka sendiri. Nah, dari sini mungkin kita bisa memahami lebih dalam tentang agama Konghucu. Baiklah, saya Aisyah, NIM 1830324729729 dari jurusan Studi Agama-Agama. Terima kasih telah menonton dalam konten agama Konghucu di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.